Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Almarwa sebagai penanggung jawab mikroprosesor D3. Pada tutorial praktikum ini, kita akan membahas materi yang dipelajari saat praktikum. Apa saja sih yang akan kita pelajari? 1. Pengenalan mikroprosesor. 2. Address decoding dan memori. 3. Pengenalan BGC8088. 4. Mikrocontroller MCS51. Yang akan kita bahas pertama yaitu mikroprosesor. Tentu kalian sudah mengenal mikroprosesor, bukan? Jika kalian lupa, mari kita mengingat bersama. Mikroprosesor adalah sebuah chip rangkaian terintegrasi IC yang berfungsi sebagai pengontrol atau pengolah kerja utama dalam suatu rangkaian elektronik. Mikroprosesor adalah sebuah CPU yang dibangun dalam sebuah chip atau single chip semikonduktor. Mikroprosesor terdiri dari rangkaian-rangkaian digital, register, pengolah logika aritmatika, rangkaian kontrol operasi sekuensial atau kontrol unit. Mikroprosesor yang digunakan pada praktikum yaitu mikroprosesor Intel 8088. Setiap komputer yang digunakan di dalamnya pasti terdapat mikroprosesor. Mikroprosesor dikenal dengan CPU. CPU adalah pusat dari proses perhitungan dan pengolahan data yang terbuat dari sebuah lempengan yang disebut dengan chip. Chip sering disebut dengan integrated circuit. Bentuknya kecil, terbuat dari lempengan silikon dan bisa terdiri dari 10 juta transistor. Mikroprosesor pertama adalah Intel 4004 yang dikenalkan pada tahun 1971. Mikroprosesor pertama yang digunakan untuk komputer di rumah adalah Intel 8080, merupakan komputer 8 bit dalam satu chip yang dikenalkan pada tahun 1974. Dan pada tahun 1979 diperkenalkan mikroprosesor baru yaitu 8088. Dalam sebuah perancangan sistem mikroprosesor, kadang dibutuhkan lebih dari satu device agar sistem tersebut dapat terselesaikan. Solusinya, menggunakan address decoder. Apa itu address decoder? Address decoder yaitu perangkat elektronik yang mengkonversi alamat numerik menjadi pilihan lokasi memori pada satu chip RAM, random access memory atau lebih. Address decoder ini berfungsi untuk mengaktifkan salah satu keping memori. Dalam pembuatan rangkaian address decoder memiliki aturan tersendiri. 1. 3 bit pertama sebagai bit selector. Bit selector ini yang akan menentukan output mana yang aktif. 2. G address harus diisi dengan logika 1. 3. G dan G2 address atau G1 dan G2 address harus diisi dengan logika 0. 4. Gerbang logika yang digunakan untuk inputan G, G1, dan G2 harus unik. Yang dimaksud unik di sini yaitu output gerbang logika yang beda sendiri. Nah, di sini ada contohnya yaitu gerbang AND dan gerbang OR. Kita bahas pertama yaitu gerbang AND. Gerbang AND atau yang sering disebut dengan gerbang logika perkalian. Di sini memiliki dua inputan A dan B dan memiliki satu output yaitu Y. Jika A berlogika 0, B berlogika 0, maka output yang dihasilkan yaitu 0. Dan jika A berlogika 0, B berlogika 1, output yang dihasilkan 0. Jika A berlogika 1, B berlogika 0, output yang dihasilkan 0. Jika A berlogika 1, B berlogika 1, output yang dihasilkan 1. Pada output Y ini, kita bisa tahu bahwa gerbang AND merupakan gerbang logika yang unik. Nah, kita bisa lihat pada saat A dan B memiliki inputan yang sama yaitu 1 atau berlogika 1, maka output yang dihasilkan 1. Beda dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan bahas gerbang OR. Gerbang OR atau yang sering disebut dengan gerbang logika pertambahan. Di sini ada dua inputan yaitu A dan B dan satu output yaitu Y. Jika A berlogika 0, B berlogika 0, output yang dihasilkan 0. Dan jika A berlogika 0, B berlogika 1, output yang dihasilkan 1.
Jika A berlogika 1, B berlogika 0, output yang dihasilkan 1. Dan jika A dan B berlogika 1, maka output yang dihasilkan yaitu 1. Kita juga bisa lihat pada output Y, bahwa gerbang OR merupakan gerbang logika yang unik. Kita bisa lihat pada saat A dan B memiliki inputan yang sama, yaitu 0, maka output yang dihasilkan 0. Beda dengan yang lainnya, yang memiliki output 1. Selain menggunakan gerbang AND dan gerbang OR, kita bisa menggunakan gerbang NAND dan gerbang NOR. Oke, kita lanjut. Berikut contoh address decoder. Isolated I/O alamat tanpa rank. Jika diketahui alamat sebuah port X adalah 13F8 hexa, maka bagaimana gambar rangkaiannya? Oke, pertama kita harus membuat tabel address mappingnya. Nah, di sini karena alamat 13F8 heksadesimal, maka kita perlu mengkonversi heksadesimal ini ke bilangan biner. 1 heksa ke dalam bilangan biner yaitu 001, sedangkan 3 0011 F 1111 8 1000. Perlu kita ketahui bahwa dalam merancang address decoder, 3 bit pertama sebagai bit selector, maka A0 sampai A2 merupakan bit selector, yaitu 000. Berarti output yang dihasilkan atau output yang aktif yaitu Y0. Nah, pada A3 sampai A15 bisa kita gunakan sebagai G1 dan G2 address. Misal di sini kita akan menentukan A3 sampai A9 merupakan G address, sedangkan A10 sampai A12 merupakan G1 address, A13 sampai A15 merupakan G2 address. Setelah kita menentukan bit selector G1, G2 address, kita bisa menggambar atau merangkai address decoder. Berikut merupakan gambar rangkaiannya. Berikut merupakan rangkaian address decoder tanpa rank. Sebelumnya telah kita bahas A0 sampai A2 merupakan bit selector karena bernilai 0 semua, maka output yang aktif yaitu Y0 sebagai port X. Selanjutnya kita dapat menentukan gerbang logika untuk G1, G2 address. Nah, pada G ini, kenapa kita menggunakan gerbang AND? Karena A3 sampai A9 bernilai 1. Ketika 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai A9, karena gerbang AND merupakan gerbang perkalian sehingga 1 sebanyak 9 kali dikali, maka menghasilkan inputan 1. Karena G harus mendapatkan inputan atau logika 1. Nah, selanjutnya G1 address. Kenapa di sini menggunakan gerbang NAND? Karena pada A10 sampai A12 kita kasih logika 1. Kan ada yang bertanya, kenapa A10 sampai A11 berlogika 1, sedangkan pada tabel address mapping dia berlogika 0. Nah, di sini perlu kalian lihat bahwa A10 sampai A11 terdapat inverter sehingga 0 menjadi 1. Karena G1 harus berlogika 0, kita menggunakan gerbang NAND. Karena A10 sampai A12 sudah menjadi logika 1, ketika 1 kali 1 kali 1 yaitu 1, sehingga perlu sebuah inverter agar 1 berubah menjadi 0, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan G1 address. Yang terakhir yaitu G2 address. Di sini menggunakan gerbang OR. Kenapa? A13 sampai A15 berlogika 0, sehingga ketika 0 ditambah 0 ditambah 0, maka
output yang dihasilkan yaitu 0, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh G2 address. Setelah mempelajari contoh isolated I/O tanpa rank, sekarang kita mempelajari contoh isolated I/O dengan rank. Jika diketahui bahwa alamat port Y adalah DC00 hexa sampai dengan DDFF hexa, bagaimana rangkaiannya? Nah, di sini sudah tersedia tabel address mapping. Alamat pertama yaitu DC00 hexa, alamat kedua yaitu DDFF hexa. Karena di sini merupakan bilangan heksadesimal, perlu kita konversi menjadi bilangan biner. D hexa yaitu 1101, C hexa 1100, 0 hexa 0000, dan 0 hexa 0000. DDFF hexa. D hexa yaitu 1101, D hexa 1101, F hexa 1111, dan F hexa yaitu 1111. Kita bisa perhatikan dari A0 sampai A8 merupakan don't care. Kenapa don't care? Karena dari alamat A0 sampai A8 langsung terhubung dengan microcontroller. Ciri don't care itu seperti apa? Nah, ciri don't care ini yaitu 01, 01, 01, 01 sampai A8. Jika ada yang bertanya, apakah 10 termasuk don't care? Jika 10 itu bukan termasuk don't care. Perlu kalian ingat bahwa don't care memiliki ciri 010101. Oke, setelah kita mengetahui dari A0 sampai A8 merupakan don't care, kita menentukan bit selector. Bit selectornya yaitu A9 sampai A11. Bit selectornya ini yaitu 110. Berarti output yang aktif yaitu Y6. Nah, A12 sampai A15 bisa kita gunakan sebagai G1, G2 address. Nah, misal kita di sini A12 sampai A13 kita gunakan sebagai G address, dan A14 sampai A15 bisa kita gunakan sebagai G1 address. Nah, bagaimana dengan G2 address? Karena G2 address harus berlogika 0, maka bisa kita buat sebagai ground. Oke, selanjutnya kita akan menggambar bagaimana rangkaian address decoder alamat dengan rank. Berikut merupakan rangkaian address decoder dengan rank. Sebelumnya, telah kita tentukan bahwa A9 sampai A11 merupakan bit selector. A9 berlogika 0, A10 berlogika 1, A11 berlogika 1. Ketika 2 ditambah 4 sama dengan 6, sehingga output yang aktif yaitu Y6 sebagai port Y. Jika kalian masih bingung menentukan output mana yang aktif, kalian bisa menghitung seperti biner biasa atau bilangan biner biasa. Oke, selanjutnya yaitu G1, G2 address memakai gerbang apa ya? Nah, pada G address ini kita menggunakan gerbang N. Kenapa menggunakan gerbang N? Sedangkan pada tabel address mapping pada alamat 13 merupakan logika 0. Nah, perlu kalian tahu bahwa pada A13 ini terdapat inverter, sehingga yang tadinya berlogika 0 menjadi berlogika 1. Karena semuanya sudah berlogika 1 dikali 1, maka output yang dihasilkan yaitu 1, sehingga sesuai dengan G address. Nah, G1 address ini menggunakan gerbang NAND. Kenapa menggunakan gerbang NAND? Karena A14 dan A15 merupakan logika 1. Ketika 1 dikali 1, output yang dihasilkan N yaitu 1. Karena di sini terdapat inverter, sehingga 1 di inverter menjadi 0. Sesuai dengan G1 address. Nah, pada G2 address ini kita gunakan sebagai ground. Kenapa kita gunakan sebagai ground? Karena
alamat A0 sampai A15 sudah terpakai. Karena G2 tidak mendapatkan alamat dan G2 berlogika 0, kita bisa buat ground. Karena ground berlogika 0. Memori. Memori artinya tempat menampung atau menyimpan data. Kapasitas memori dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya adalah 8, 16, 32 bit. Register di mikroprosesor 8088. BGC 8088 mempunyai 14 register, 16 bit yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Register-register dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu General Purpose Register, Pointer Register, Flag Register, Index Register, dan Segment Register. General Purpose Register. Register 18 bit ini dapat dipisahkan menjadi 2 register 8 bit. Nah, di sini ada AX, Akumulator Register, maka dibagi menjadi 2, yaitu AH dan AL. AH yaitu akumulator high, berisi 8 bit MSB. Dari AX, MSB yaitu most significant bit, atau bit yang paling besar di sebelah kiri. Sedangkan AL yaitu akumulator low, berisi 8 bit LSB. Dari AX. Apa itu LSB? LSB yaitu least significant bit, yaitu bit yang paling besar di sebelah kanan. Nah, misalnya AX berisi data A57E heksa, maka AH bernilai A5 heksa. Kenapa? Karena MSB, yaitu bit yang paling besar di sebelah kiri, sedangkan AL berisi 7E heksa, karena LSB, yaitu bit yang paling besar di sebelah kanan. BX juga sama seperti AX, yaitu CX dan DX juga sama. Oke, segmen register, yaitu ada CS, DS, SS, dan ES, bertujuan untuk mengambil instruksi. Pointer register juga terdiri dari IP, SP, dan BP. Register ini menangani 16 bit yang biasanya mengakses memori operan. Index pointer, SIDI, bertujuan untuk menampung data. Flag register, yaitu register 16 bit khusus dengan posisi bit tunggal yang dipekerjakan untuk menunjukkan status CPU atau hasil-hasil operasi aritmatika. Selanjutnya yaitu perintah pemrograman BGC 8088. A. Assemble digunakan untuk memulai mengassemble atau menulis program ke memori BGC 8088. Contohnya yaitu A100. U. Unassemble melihat kembali program yang telah diassemble ke memori BGC 8088. Contohnya yaitu U100. Misalnya, kita sudah menulis program di alamat 100 dan kita lupa alamat U100 ini telah kita isi apa. Maka untuk melihat program sebelumnya, kita bisa lihat dengan U100. 100 ini merupakan alamat tujuan. Enter. Pada BGC 8088 digunakan untuk memasukkan data ke suatu alamat memori. Contohnya yaitu E100, 4D, 50, 53, dan seterusnya. Nah, 4D dan seterusnya itu data yang akan diisi pada alamat 100, yaitu E100. Go digunakan untuk mengeksekusi program yang telah diassembler pada suatu alamat memori sampai baris program interrupt 85. Contohnya yaitu G100. Trace digunakan untuk mengeksekusi program per baris. Perintah T juga akan menampilkan nilai register-register pada BGC 8088. Contohnya yaitu T sama dengan 100, maka yang hanya dieksekusi yaitu alamat 100 saja. Move digunakan untuk menyalin nilai suatu sumber ke suatu register tujuan. Contohnya yaitu move AX, 54AA. Maka 54AA ini kita salin
ke dalam register AX, maka nilai AX sekarang bernilai 54AA. Interrupt 85 digunakan untuk mengakhiri atau keluar program. Interrupt 84 digunakan untuk mencetak karakter yang kode ASCII-nya tersimpan dalam register AL. Contohnya, move AL, 41. Maka nilai 41 kita salin ke register AL. Sekarang AL bernilai 41. Interrupt 84 yaitu mencetak, interrupt 85 yaitu mengakhiri program. Maka yang akan tampil pada LCD 8088 atau BGC 8088 yaitu A kapital, karena 41 merupakan kode ASCII dari A kapital. Nah, di sini beberapa kode ASCII. 131, 0 sama dengan 30, A kapital sama dengan 41, A kecil sama dengan 61. J kecil, karakter ke-10 sama dengan 6A, bukan 70. Kenapa? Oke, jika kalian bingung, kita akan bahas. Nah, contoh kode ASCII yaitu, misal kita menggunakan yang kapital. A sama dengan 41, B 42, seterusnya sampai I yaitu 49. Nah, setelah angka 9 ini, kita tidak bisa melanjutkan langsung ke angka 50, tetapi kita harus melewati A sampai F terlebih dahulu, baru kita ke angka selanjutnya yaitu 49, 50, baru 51 sampai 59 lagi, kemudian 59 yaitu 5A sampai F, kemudian baru 60. Seperti itu contohnya. Oke, kita lanjut. Perintah pemrograman BGC 8088. Increment digunakan untuk melakukan penambahan nilai 1 pada isi register. Contohnya yaitu move BL 31. Angka 31 ini atau nilai 31 ini kita salin ke register BL. Kemudian increment BL. Tadi BL sudah bernilai 31. Di increment 1, maka nilai BL sekarang yaitu 32. Decrement merupakan kebalikan dari increment, yaitu mengurangi isi register dengan nilai 1. Move CX, 9. 9 kita masukkan atau kita salin ke register CX, maka CX sekarang bernilai 9. Nah, kemudian program selanjutnya yaitu ada decrement CX, maka CX dikurangi 1. Sekarang nilai CX yaitu 8. JMP merupakan lompat non-conditional yang digunakan untuk melakukan lompatan jumping ke alamat memori tertentu. Contohnya, JMP 123 melompat ke instruksi pada alamat IP sama dengan 123. Loop digunakan untuk melakukan lompatan ke suatu alamat memori, kecuali nilai register CX bernilai 0. Setiap dijalankan perintah loop, nilai register CX akan dikurangi 1. Move AL, 61. 61 ini kita bisa ketahui bahwa kode ASCII-nya yaitu A kecil. Nilai 61 ini kita salin ke register AL. Move CX, 9. CX bernilai 9. Interrupt 84 di print. 61 kita print, yaitu A kecil. Increment AL. AL yang tadi nilainya 61 di increment menjadi 61 ditambah 1 menjadi 62. Loop add. Maka kita kembali ke add interrupt 84. Nah, karena kita melakukan looping, maka CX dikurangi 1. Sekarang CX bernilai 8. Nah, increment AL. AL tadi nilainya 62. 62 di increment jadi 63. Loop add. Maka kita ngeloop lagi ke interrupt 84. Maka CX akan berkurang menjadi 7 dan seterusnya sampai CX bernilai 0. Loop untuk delay. Contoh, move CX, FFFFF. Loop add, maka dia akan mengeloop dirinya sendiri.
Pada contoh ini, pertama-tama register CX diisi dengan data FFFF hexa, lalu di bawahnya terdapat perintah loop yang menuju alamat diri sendiri. Mikroprosesor akan mengeksekusi loop sebanyak FFFF hexa atau sebanyak 65.535 kali. Dengan begitu, semakin kecil nilai CX, semakin pendek waktu delaynya. Push digunakan untuk menyalin nilai pada suatu register ke dalam stack atau tumpukan. Step mempunyai prinsip kerja last in first out. Artinya, data yang terakhir disimpan di push itulah data yang pertama kali dikeluarkan atau di pop. Ada push, maka ada pop. Digunakan untuk memindahkan isi stack paling atas ke suatu register. Pop merupakan kebalikan dari push. Contoh push dan pop. Move CX, 9. 9 kita salin ke register CX. Push CX, maka angka 9 kita stack ke dalam suatu wadah. Kemudian CX kembali menjadi bersih atau tidak mempunyai nilai. Maka di sini move CX, FF55. Nah, FF55 ini akan mengisi ke register CX. Push CX. Maka FF55 ini kemudian di stack lagi. Berarti pertama kita mengstack angka 9, yang kedua kita mengstack FF55. Nah, di sini ada pop AX, yaitu AX FF5 hexa. FF5 hexa ini akan kita keluarkan, yaitu pop kan. Pop itu mengeluarkan yang sudah di stack. Maka AX bernilai FF55 hexa. Dan BX, pop BX, yang belum kita pop, yaitu angka 9. Maka 9 ini kita keluarkan dalam suatu wadah yang telah di stack. Maka nilai BX sekarang adalah 9. Interrupt 81. Interrupt 81 merupakan interrupt untuk meminta input atau masukan dari keyboard. Interrupt 81 ini mempunyai dua jenis service, yaitu 00 dan 01. 00 digunakan untuk meminta masukan satu karakter, sedangkan 01 yaitu digunakan untuk meminta masukan beberapa karakter, dan diakhiri dengan penekanan CR. Compare digunakan untuk membandingkan dua buah operan dan hasil perbandingan tersebut memiliki status yang disimpan pada register flag. Perlu kita ketahui bahwa BGS8088 tidak bisa memiliki perbandingan atau tidak bisa melakukan perbandingan antara dua alamat memori. Kita tidak bisa membandingkan antara AL dengan BL, BL dengan isi 200, AX dengan 56F2. Nah, kita bisa membandingkan antara AL, 41 dengan syarat AL sudah diisi dengan nilai atau di input. Maka kita bisa bandingkan dengan angka 41. Nah, biasanya compare ini punya pasangannya seperti JE, JNE, JG, dan JB. JE yaitu jump if equal, lompat jika nilainya sama. Nah, jika nilai AL dan 41 sama, maka akan lompat ke alamat 100. Nah, JNE, jump if not equal. Jika nilainya tidak sama, yaitu lompat jika nilainya tidak sama, maka dia akan lompat ketika nilai AL dan 41 ini tidak sama. JG, jump if greater than. Lompat jika operan 1 atau AL lebih besar daripada 41 operan 2. Sedangkan JB yaitu jump if below than, yaitu kebalikan dari JG, yaitu apabila operan 1 lebih kecil daripada operan 2. BGS8088 menggunakan inputan pada keyboard. Contoh program, move AH, 00, interrupt 81. Kita sudah tahu kan, interrupt 81
service 00 itu dia hanya memasukkan satu karakter. Nah, di sini yaitu compare AL,61. AL ini kita bisa gunakan sebagai inputan. Misalnya, kita menggunakan atau menekan tombol A kecil, maka A kecil dalam kode ASCII yaitu 61. Jika 61 dan 61 dibandingkan sama, maka kita akan lompat ke add, yaitu move AL,31. 31 ini merupakan kode ASCII dari angka 1, interrupt 84, maka dicetak. Maka outputnya yaitu A pada LCD akan ditampilkan 1. Nah, kemudian di sini ada jam 100, maka kita akan melompat ke alamat 100. Kita balik lagi ke awal. Nah, misalnya kita menekan B kecil yaitu 62. Maaf. 62 dibandingkan dengan 61 beda kan? Nah, jika beda kita bisa baca bawahnya yaitu AL,62. AL yang kita tadi tekan itu misalnya kan B kecil kan tadi. Nah, 62 dengan 62 yaitu sama, maka kita akan melompat ke pagar. Move AL,32. 32 ini merupakan kode ASCII dari angka 2, interrupt 84, yaitu mencetak. Kemudian setelah dicetak, maka jam 100. Kita mulai lagi ke alamat 100. Begitupun juga sampai key, misalnya key itu 71. Ketika key dan kita menekan tombol key yaitu 71, maka kita akan lompat ke N. N ini merupakan interrupt 85, yaitu maka program akan berakhir. OutDX, AL digunakan untuk mengirimkan data di register AL ke sebuah port yang alamatnya tersimpan di register DX. In AL,DX digunakan untuk menyalin nilai atau data dari sebuah port yang alamatnya ditunjukkan oleh register DX. Nilai yang disalin disimpan di register AL. Kemudian di sini kita bahas tentang status LED port. Status LED merupakan rangkaian yang terdiri dari 3 buah LED yang berfungsi menandakan aktif atau tidaknya, yaitu caps, ins, dan print. LED tersebut dapat dinyalakan dengan menggunakan operasi manual, yaitu dengan memanfaatkan FF70 sampai FF7F pada BGC 8088. Nah, berikut merupakan konfigurasi status port. D0 sebagai caps, D1 sebagai insert, D2 sebagai print, D3 sebagai speaker, dan D4 sampai D7 merupakan don't care atau bisa kita isi dengan 0 atau 1. Nah, misalnya kita ingin mengaktifkan LED caps, maka kita harus membeli logika active flow pada D0 yaitu 0 1 1 1. Kemudian di sini don't care. Kenapa harus 0? Karena BGC 8088 ini merupakan active low. Begitu. Nah, bagaimana contoh programnya? Di sini ada contoh programnya. Move DX, FF70. FF70 ini merupakan alamat port yang akan kita salin ke register DX. Di sini ada move AL,0E. 0E ini kita salin ke register AL. OutDX, AL. Nilai AL 0E kita masukkan ke register DX. Di dalam register DX ini ada alamat FF70 interrupt 85. Maka setelah kita eksekusi dengan dihasilkan yaitu LED caps menyala. Tutor 1 selesai. Setelah tutor ke-1 selesai, selanjutnya yaitu tutor kedua. Pada tutor kedua ini kita akan membahas tentang microcontroller.
Apa itu mikrokontroler? Mikrokontroler secara harfiah berarti pengendali yang berukuran mikro. Sekilas, mikrokontroler hampir sama dengan mikroprosesor. Namun, mikrokontroler memiliki banyak komponen terintegrasi di dalamnya, misalnya timer atau counter. Sedangkan pada mikroprosesor, komponen tersebut tidak terintegrasi. Mikroprosesor umumnya terdapat pada komputer, di mana tugas dari mikroprosesor adalah untuk memproses berbagai macam data input maupun output dari berbagai sumber. Sedangkan mikrokontroler lebih sesuai untuk tugas-tugas yang lebih spesifik. Sebuah mikroprosesor yang digabungkan dengan input-output I/O dan memori RAM atau ROM akan membentuk sebuah sistem mikrokomputer. Perintah-perintah dasar MCS 51. Clear digunakan untuk mereset atau memberi nilai 00 heksa. Move digunakan untuk menyalin nilai suatu sumber ke suatu tujuan. Sedangkan set bit digunakan untuk men-set atau memberi logika 1 pada port X.Y. Call digunakan untuk memanggil label subrutin tertentu. Perintah call dibagi menjadi dua, yaitu a call, absolute call, dan L-call, yaitu long call. Contohnya, di sini string mode 51, origin 0H, kita memulai dari alamat 0. Clear A, clear memberikan nilai 00 heksa, berarti A nilainya 0. Move P2, A yang nilainya 0 dimasukkan ke port 2. Jadi, port 2 dari port 2.0 sampai port 2.7 bernilai 0 semua. A call ayam, kita memanggil subrutin ayam. Set bit P2.2. Set bit yaitu memberikan nilai 1. Berarti P2.2 berlogika 1. Berarti 00000100 atau 4 heksa. Maaf. Selanjutnya return. Return berarti kembali ke subprogram yang memanggilnya. Baca bawahnya. Set bit P2.1. Maka P2.1 kita akan beri nilai 1. P2.2 yang tadi 1. Berarti 00000110. Setelah itu, berapakah nilai akhir P2? Maka nilai akhir P2 yaitu 06 heksa. Jam digunakan untuk melompat label subprogram tertentu. Perintah jam dibagi menjadi dua, yaitu short jump dan long jump. DZ&Z, decrement and jump if not zero, atau dengan kata lain, mengurangi nilai isi data pada register X, dan bila nilainya belum mencapai 0, maka akan dilakukan lompatan ke label subprogram. Increment dan decrement sama seperti perintah pemrograman BGS 8082. Increment yaitu menambahkan bit 1, sedangkan decrement yaitu mengurangi nilai 1 bit. Contohnya di sini yaitu string mode 51. Origin 0H, kita mulai dari alamat 0. Move R6 05 heksa, kita salin ke register 6 05 heksa. Terus kita baca bawahnya move A, 3 heksa. 3 heksa ini kita salin ke A, berarti 03 heksa. Ulang, increment A berarti nilai A yang tadinya 03 heksa ditambah 1 menjadi 04 heksa. Nilai A yang tadi 4 heksa kita masukkan ke P2. DJNZR6, ulang. Kurangi dan lompat jika nilainya belum 0. R6 nilainya masih 5, maka kita akan mengurangi menjadi 4 heksa.
kita baca lagi ke ulang increment A. Jadi sekarang nilai A 5 heksa, D, Z, N, Z, R 6. Kurangi dan lompat jika nilai R 6 belum 0. Maka yang tadi nilai R 6 4, maka kita kurangi 1 menjadi 3 heksa. Kemudian kita baca ulang lagi. Bawahnya increment A. A yang tadi nilainya 5 sekarang bertambah lagi menjadi 6 heksa. Kemudian R6 dikurangi 1 menjadi 2 heksa. Dan A ditambah 1 menjadi 7 heksa. R6 dikurangi 1 menjadi 0,1 heksa. Dan increment A berarti A ditambah 1 menjadi 0,8 heksa. Dan R6 0 heksa. Maka nilai akhir P2 yaitu 8 heksa atau 0,8 heksa. C, Z, N, Z. Compare and jump if not equal. Digunakan untuk membandingkan apakah nilai akumulator sama dengan nilai X, Y, Z. Bila nilainya tidak sama, maka lompat ke label subprogram. Contohnya, di sini ada string mode 51, origin 0H, kita mulai dari alamat 0. Move A. A nilainya 5 heksa. R4 0C heksa atau 12 heksa. Ulang, increment A. A melakukan penambahan nilai 1. Yaitu 0,6 heksa. Dan decrement R4. R4 yang tadinya 12 dikurangi menjadi 1, yaitu 0B heksa atau 11 heksa. Kemudian kita bandingkan 0,6 A, tadi kan nilainya 0,6 heksa dibandingkan dengan 0AH. Sama atau tidak? Karena compare dan jump if not equal. Bandingkan nilai A dengan 0AH. Apakah sama? Jika tidak sama, maka kita bisa mengulang subprogram ulang. Oke, kita increment A. A yang tadi nilainya 6 bertambah menjadi 1 menjadi 0,7 heksa. Decrement R4 berarti R6 dikurangi dari 11 menjadi 10 heksa. Kemudian A yang tadi nilainya 7 dibandingkan dengan A yaitu 10. 7 dengan 10 beda. Jika masih beda, kita bisa membaca subprogram ulang. Kita baca bawahnya lagi. Increment A. A tadi nilainya 7 ditambah 1 menjadi 8 heksa. Decrement R4 menjadi 0,9 heksa. Kemudian kita bandingkan lagi. A yang nilainya 9 dengan 10 apakah sama? Jika tidak, maka kita membaca subprogram ulang. A melakukan penambahan lagi 0AH dan decrement R4 yang tadi nilainya 9 dikurangi menjadi 1 yaitu 0,8 heksa. Sekarang A bernilai 10. Nah, 10 dibandingkan dengan 10. Jika sama, maka baca subprogram bawahnya yaitu N. Berapakah nilai akhir R4? Nilai akhir R4 yaitu 0,8 heksa. Maaf, di sini saya melakukan kesalahan, harusnya di sini yaitu R4 bukan R6. JNB, jump if not bit set. Lompat ke label subprogram bila nilai bit port berlogika 0. RR, rotate right, atau RL yaitu rotate left. Berarti dia akan berputar ke kanan, sedangkan RL akan berputar ke kiri. Contohnya di sini yaitu string mode 51, origin 0H, move R7. R7 bernilai 0,3 heksa, sedangkan A bernilai 0,1 heksa. RLA, maka A yang tadi nilainya 0,00001, maka
akan melakukan pemutaran ke kiri. Berarti sekarang 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. DJNZ. Kurangi dan lompat jika nilainya tidak 0. R7 yang tadi nilainya 3 dikurangi menjadi 1. Jadi hasilnya yaitu 02 heksa. Kita baca subprogram lagi. RL. RL tadi sudah berpindah di A.1, sedangkan selanjutnya dia harus memutar ke kiri lagi, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. 1 ini akan memutar ke kiri. Oke, selanjutnya DJNZ. R7 dikurangin lagi menjadi 1 heksa. Kemudian berputar lagi. Dari A2 atau A.2 menjadi A.3. Kemudian DJNZ kurangi dan lompat jika nilainya tidak 0. R7 tadi nilainya 1 dikurangi 1, maka hasilnya 0. Jika sudah bernilai 0, maka dia baca subprogram bawahnya yaitu N. Maka hasil akhir dari A yaitu 08 heksa. Setelah kita mengenal perintah dasar MCS51, selanjutnya kita mempelajari metode pengendalian motor stepper. Metode pengendalian motor stepper ini terdiri dari dua, yaitu full step dan half step. Pertama yang akan kita bahas yaitu full step. Full step ini terbagi menjadi dua, yaitu satu fase dan dua fase. Satu fase adalah metode pengendalian motor stepper dengan mengaktifkan satu kumparan motor dalam satu waktu. Untuk memutar motor stepper, harus dilakukan pengaktifan kumparan yang berdekatan secara berurutan dan simultan. Nah, ciri dari satu fase ini yaitu, lihat, angka nolnya dia hanya 1. Dua fase adalah metode pengendalian motor stepper dengan mengaktifkan dua buah kumparan motor dalam satu waktu. Maka dia akan mengaktifkan A dan B dan A aksen dan B aksen, dan B aksen dan A. Selanjutnya yaitu half step. Half step adalah metode pengendalian motor stepper yang pergerakan rotornya setengah dari pergerakan secara full step. Artinya, setiap pergerakan putarannya bernilai 0,9 derajat. Resolusinya lebih besar dibandingkan full step. Kenapa? Karena half step merupakan gabungan dari one step atau satu fase dan dua fase. Nah, kita bisa lihat di sini one fase, two fase, one fase, two fase, one fase, two fase, one fase, dan two fase. Terbukti bahwa half step merupakan gabungan dari one fase dan two fase. Oke, cukup sekian tutor 2. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya, yaitu Almarwah. Dan jika kalian telah selesai mendengarkan tutorial praktikum MPD3, kalian harus melakukan rangkuman atau mengerjakan rangkuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.